semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Laila Azuro. Saya di sini berperan sebagai moderator dan perkenalkan nama rekan saya. Halo, saya Suci Ramadhani sebagai narasumber 1. Hai, saya Fedra Delia sebagai narasumber 2. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai temanya tentang budaya atau kebudayaan. Sebelumnya, perkenalkan kita bertiga dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi saya mau bertanya nih kepada kakak yang cantik-cantik. Budaya menurut Kak Suci itu apa sih? Menurut saya menurut saya budaya itu adalah suatu tradisi yang adanya tuh turun-temurun gitu dan diwariskan untuk generasi-generasi selanjutnya. Oke, jadi menurut kakak ini ya, budaya itu tradisi turun-temurun yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Oke, betul. Selanjutnya kalau budaya sendiri menurut Kak Adil itu apa sih? Budaya menurut aku ya, itu tuh sebuah tradisi yang sakral dan di dalamnya itu ada nilai dan normanya juga. Gitu. Kurang lebih hampir sama ya. Intinya kalau menurut Adel, budaya adalah norma sesuatu yang sakral dan juga di dalamnya terdapat norma-norma. Iya. Aku pengen tahu nih, Kak Suci berasal dari mana sih? Kalau saya berasal dari Bangka Belitung. Tapi saya tuh bukan di Bangkanya, di Belitungnya. Belitung ya? Jadi Bangka sama Belitung tuh beda? Beda, Bangka Belitung itu provinsinya, sedangkan Belitung itu kabupatennya. Oh iya, kalau Kang Adel? Saya dari Lampung. Dari Lampung? Iya. Lampung itu ikutnya ke Pulau Sumatera. Sumatera ya? Oh iya, kalau di Belitung sendiri tuh apa sih budaya yang ada di kota Belitung itu? Kalau di Belitung sendiri ya, budayanya itu macam-macam gitu. Ada budaya tarian, ada budaya maras tahun gitu yang biasanya tuh rame-rame gitu kan. Ada budaya makan bedulang juga. Budaya tarinya itu beda dari tari daerah lainnya gitu. Tarinya tari Melayu. Oh, jadi tuh kebanyakan tuh kultur masyarakat di Belitung tuh ke Melayu ya? Iya, Melayu. Kalau tadi apa? Maras tahun. Apa itu? Maras tahun itu yang diadakannya tuh setiap tahun. Itu tuh kayak perkumpulan orang-orang yang dari kampung gitu jadi satu. Nah di situ tuh ada makanan, tau nggak, lepat yang dari ketan. Lepat. Oh, itu mungkin di Belitung aja ya, di sini nggak ada. Di Lampung ada nggak? Nggak ada. Lepat tuh Mungkin ciri khasnya ya. kalau arem-arem kan nasi ya. Oh, arem-arem. Bukan. Apa itu? Lah, ketan. Bukan. Iya, lepat itu dari ketan tapi dibungkusnya kayak arem-arem. Apa ya namanya kalau di Solo tuh? Di Belitung lepat. Ada. Tapi bukan arem-arem, aku lupa. Lupis. Bukan nanti loh. Tiga dulu. Apalagi tadi? Jadi lepatnya itu tuh besar gitu, besar banget gitu. Itu dikelilingin orang-orang yang ada di acara maras tahun itu. Nanti tuh makannya sama Kayak lontong gitu ya? Dibungkusnya pakai daun pisang. Dan pisang, ya, dan pisang. Dibungkusnya pakai daun pisang tapi besar. Makanya rame-rame juga. Itu sih maras tahun kayak gitu ya. Biasanya tuh tiap tahun diadainnya. Sering ya ikut maras tahun? Kalau aku pribadi ya, kalau aku kan diamnya tuh bukan di kota. Aku tahu. Baru ingat kalau di Solo lemper. Sama nggak? Lemper tuh dari ketan. Di dalamnya ada abon. Kalau nggak? kalau lepat ini nggak ada isinya, cuma nggak ada ketannya isinya. Itu makanya lepat doang atau makannya pakai serundeng. serundeng tuh yang ikan gitu kan? Bukan, Ya, lain. itu dari kelapa sebenarnya. Iya, dari kelapa digoreng. Kalau ini dari ikan tapi bentuknya kayak serundeng. Abon, Iya. Ya, abon. Iya, hampir sama kalau sama lemper berarti. Cuman ini Kalau bisa lemper gitu ya. kecil kayak arem-arem. Kalau ini tuh besar rupanya, makanya dibilang tuh maras tahun gitu setiap tahun sih. Kalau di Lampung sendiri apa sih budayanya di sana? Di Lampung itu ada tarian yang disebut namanya tuh tarian Canggat Agung. Canggat Agung. Ya. Terus ada sukunya juga tuh di sana ada 2, Saibatin sama Pepadun. Suku Saibatin dan Pepadun. Pepadun. Oh, Kak Adel sendiri ikut nggak sama suku ini? Enggak, karena bukan asli situ. Bukan asli situ. Iya. Tapi mungkin Cuman ada tahu aja ada 2 sih. mungkin ada
apa adat istiadat atau upacara adat gitu nggak setiap tahunnya? Kalau Seperti di apa? pernikahan tuh ada cewek, kalau nikah itu ada tariannya, itu tariannya pakai Canggat Agung. Oh, jadi tarian Canggat Agung itu digunakan pada saat pernikahan dan pada mempelai wanita. Ya. Oh, oke. Jadi budaya-budaya yang kalian sebutkan tadi, aku pengen tahu nih, bagaimana kontribusi Kak Suci dan juga Kak Adel dalam budaya tersebut. Dari Kak Suci sendiri. Kalau saya pribadi ya, Iya. kontribusi saya kan sebagai anak muda gitu loh, Iya. budaya. Kan tadi budaya tuh turun temurun yang harus dilestarikan. Berarti aku sebagai anak muda berkontribusinya tuh ya mengikuti atau mempelajari warisan yang telah diberikan tadi. Misalnya contohnya kayak tarian tadi. Iya. Kontribusi saya ya misal ada acara kayak Maras Tahun tadi tuh ada tariannya. Oh, ada tariannya. Ada tariannya. Nah, saya sebagai anak muda perempuan nih, gitu Iya. kan, ikut berkontribusi dalam tarian tersebut gitu, tuh acara tersebut. Gitu sih kontribusi saya. Jadi mengikuti dan juga melestarikan. Nah, Kalau dari Kak Adel, apa nih kontribusinya? buat budaya? Kalau dari saya kontribusinya itu seperti di acara-acara pernikahan kita bisa ikut serta nari juga di acara pernikahan itu. Oke, for your information nih, jadi di samping saya ini Kak Suci sering mewakili manajemen sebagai peserta tari pada acara milad manajemen. Jadi Kak Suci ini benar-benar penari banget deh. baru sekali ya. Belum kok. Sebelumnya di tempat asalnya juga sering saya lihat foto-fotonya tuh sering mengikuti kontes nari gitu kan. Belajar ya. Iya. Belajar dan proses. Iya. Oh iya, terus selanjutnya bagaimana sih peran kita sebagai anak muda dalam melestarikan budaya, apalagi di budaya di daerah asal kalian? Saya pengen tahu dari Kak Suci dulu bagaimana cara melestarikannya. Kalau saya pribadi ya, melestarikan budaya yang ada di lingkungan saya tuh kayak pertama sih apa sih menjaga agar budaya yang udah ada itu tuh nggak hilang gitu ya. Terus yang kedua, nih saya kan kuliahnya di Jogja nih, saya melestarikan ya kenalin dengan kalian budaya saya. Ini loh budaya saya, nanti siapa tahu main ke Belitung lihat budayanya gitu kan. Jadi dengan kayak gitu tuh budaya yang kita punya di daerah kita tuh dikenal luas oleh orang gitu. Itu sih cara melestarikannya yang ada. Oke, gitu ya Kak Suci ya. Selanjutnya saya pengen tahu nih dari Kak Adel, bagaimana cara Kak Adel melestarikan budaya dari daerah asal Kak Adel sendiri di Lampung. Kalau aku, kayak kita bisa menjaga nilai-nilai kebudayaan di lingkungan kita supaya tidak punah dan tetap terjaga kelestariannya. Oke, menjaga agar tidak punah dan menjaga kelestariannya. Iya. Oke, selanjutnya, jadi kan kita bertiga nih bukan mahasiswa asal Jogja ya. Kita berbeda dari daerah. Aku pengen tahu nih, culture shock apa yang selama ini kalian alami selama di Jogja? Jadi kan seperti yang kalian sebutkan tadi, kalian punya budaya sendiri, di sini juga punya budaya sendiri. Jadi apa sih yang buat kamu kagum atau kaget dengan budaya yang ada di sini? Mungkin yang buat saya culture shock gitu pertama kali di Jogja ini kayak kan pertama itu kan nggak langsung kuliah ya, pasti jalan-jalan dulu gitu ke wisatanya kan. Terus di wisata itu banyak budaya yang kita lihat di Jogja, di Jawa ini gitu ya. Nah pas saya lihat kayak ada tariannya gitu, mungkin kan saya kaget gitu, kok beda musiknya, iringannya, terus gerakannya juga ya pas saya lihat kalau di Belitung kan kayak lembut gitu, kalau sini tuh kayak musiknya tuh iringan sama gerakannya tuh kayak sulit disesuaikan menurut saya ya, karena saya bukan dari Jawa. Terus culture shock saya pas di Jogja ini ternyata sangat berbeda gitu dengan Belitung, dari cara ngomongnya juga kan. Kalau di sini tuh kayak bahasa Jawa, walaupun saya nggak paham ya bahasa Jawa itu apa gitu, karena saya bukan berasal dari keluarga yang aslinya Jawa gitu. Kayak dengernya tuh, tapi mereka tuh bicaranya halus, lembut gitu.
Kalau orang Belitung tuh Padahal nggak ngomongnya, paham ya apa yang diomongin. tapi kayak dengarnya tuh kok gen gitu kan. Cuman itu yang tahu. Tahu nggak apa artian gitu? Ya, Iya benar. ya gitu kan, kayak lembut banget. Kalau orang Belitung tuh ngomongnya tuh kayak ngegas gitu. Seringnya bagas gitu. Bagas tuh ngegas. Ngegas kayak kuat gitu ngomongnya. Nggak kayak Jogja pas ketemu aja biar nggak kenal kayak sapa gitu. Itu sih mungkin udah biasa gitu. Kalau menurut Kak Adel sendiri apa sih culture shock selama di Jogja ini? Culture shocknya itu sama ya kayak Suci, karena dari musiknya beda sama yang kayak di Lampung. Kalau di sini kebanyakan musiknya tuh mainnya gamelan. Iya. Nah itu tuh kayak pertama-tama tuh merinding tahu dengar gamelan itu kan beda soalnya Beda ya. kayak di Lampung. Yang biasa kita dengar tuh iya. lain gitu. Kira aku tuh ada suara apa? Ternyata itu tuh kayak musik khasnya Jogja gitu ya. Terus yang kedua itu cara ngomongnya. Sekeliling kita tuh lebih orang-orang Jawa tuh asli Jawa ngomongnya tuh lebih halus, sopan gitu sih ya. Oke, kita kan di Kuliah statusnya sebagai mahasiswa nih. Sebagai mahasiswa, sebagai kalangan remaja, pasti kan kita juga memiliki budaya sendiri. Budaya yang kita miliki kan ada yang budaya positif dan ada juga budaya yang negatif. Kalau menurut Kak Adel sendiri, budaya yang kita miliki sebagai mahasiswa itu apa aja sih? Kalau dari budaya positifnya ya, Ya. itu tuh bisa kayak datang tepat waktu, On time itu, ya. ya on time. Terus juga bertanggung jawab tuh Ya. sama apa yang tugas kita misalnya kan. Terus juga kerjasama itu sih. Solidaritas ya. Iya solidaritas. Kalau budaya yang negatifnya? Kalau budaya negatif tuh di kalangan mahasiswa nih ya. Contohnya tuh kayak budaya FOMO tuh, yang sekarang ini kan. Ikut-ikutan. Iya ikut-ikutan. Itu Ya. ya. Oke, kalau menurut Kak Suci, apa sih budaya yang kita miliki sebagai mahasiswa? Kalau yang dari mana nih? Positif, negatif? Ya, salah ya. Positif ya. Ya, Kalau yang dari yang positifnya tuh mungkin disiplin ya. ya. Kan banyak sih mahasiswa tuh nggak semua kayak ugal-ugalan lah. Ya. Pasti ada yang disiplin juga. Terus percaya diri dengan diri sendiri kan. Kalau kuliah tuh kalau udah jadi mahasiswa tuh harus percaya lah kita tuh bisa gitu kan, percaya diri. Terus hormat juga, santun. Ya. Kan di lingkungan mahasiswa tuh bukan hanya sesama mahasiswa, ada dosennya, ada kayak satpamnya gitu kan. Sivitas juga ya. Sivitas akademika gitulah. Terus kalau negatifnya sih westernisasi, Jadi kayak ke barat-baratan. ya, jadi budaya kebarat-baratan. Padahal kan kita tuh bukan orang barat nih gitu kan, asalnya tuh mungkin ada yang orang barat, tapi kebanyakannya tuh yang bukan orang barat ikut-ikutan budaya kebarat-baratan. Ya bisa dilihat lah anak muda sekarang apalagi perempuan. Iya. Maaf nih ya, tapi banyak yang pakaiannya gitu Ya. nggak sesuai Diatur agama. sesuai Bukan agama tren. dia, tapi diaturnya tren. Itu sih mungkin yang negatifnya di kalangan mahasiswanya. Apalagi nih yang kita tahu. Hedonisasi. Iya, Ya. hedonisasi juga banyak kan yang bukan gitu sih, tapi memang kita bisa lihat gitu. Jadi kita kan sebagai mahasiswa yang baik, kita harus bisa memilah dan memilih gimana sih cara kita agar tidak mengikuti budaya-budaya yang negatif dan juga mengikuti yang positifnya aja. Kalau menurut Kak Adel, bagaimana cara kita memilih budaya-budaya yang negatif dan positif untuk diri kita sendiri? Kalau kita tuh bisa ngelihat dari ininya aja sih, dari lingkungannya. Kalau misalkan itu emang nggak baik, nggak cocok sama kita itu, ya udah jangan ikut-ikutan gitu ya. Kalau menurut Kak Suci, Kalau aku sih cara memilahnya tuh kan kelihatan gitu, dari seseorang tuh kelihatan mencerminkan dia tuh orangnya tuh kayak gimana. Terus kalau udah kelihatan nih, oh budaya dia tuh beda nih sama budaya aku. Ya memang sih berteman nggak boleh pilih-pilih harus sama semua, tapi kan kita harus untuk diri kita sendiri gitu. Iya. Biar tahu yang terbaik tuh yang mana, ya kita lihat kayak
oh dia hari-harinya tuh kayak gini ya, kayaknya nggak cocok deh sama aku. Nanti kalau dia berteman sama aku kayaknya akan jadi buruk nih di diri aku sendiri. Gitu sih nilainya, kayak udah kelihatan nih orangnya nggak cocok sama aku, ya udah dikit demi dikit gitu, ya perlahan dijauhkan lah gitu. Oke, aku mau tanya nih sama Kak Adel. Jadi kan kita berasal dari berbagai daerah masing-masing. Kita pasti punya budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Ada yang dari Belitung, dari orang Jawa, ada orang Sumatera juga. Kita di sini harus menempatkan bukan sebagai warga daerah masing-masing, tapi sebagai warga Indonesia dan juga sebagai mahasiswa Unisa Yogyakarta. Bagaimana sih cara Kak Adel menyikapi perbedaan budaya tersebut agar menjadi satu kesatuan bersama? Jadi kayak bagaimana Kak Adel cara bersosialisasinya dengan teman-teman yang lain? Kalau menurut aku nih, karena kita kan dari beragam-ragam ya, dari mana aja. Ya. Nah, cara nyikapinya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang bahasa universal gitu. Terus juga kita kan ada teman kita nih, misalkan dari Medan. Dia kan emang logatnya tuh keras, tapi emang kayak gitu cara bicara dia. Bukan karena dia karena marah atau apa, emang kayak gitu ya logatnya keras. Kita itu bisa menghormati dan juga mengerti kalau emang logat dia tuh kayak gitu. Ada yang dari Medan, Iya. dari Timur kan memang logatnya Keras. keras, kalau dari Jawa halus-halus. Ya, nah itu kita harus tahu lah. Oke, aku mau tanya nih sama Kak Suci. Jadi kan kita sebagai warga Indonesia yang memiliki budaya dan juga sebagai umat Muslim, warga umat Islam yang memiliki aturan dan peraturan yang harus ditaati juga. Setiap budaya kan ada yang bagus dan kita bisa ikuti, tapi ada juga yang menyimpang dari agama kita. Jadi bagaimana cara dan tanggapan Kak Suci terhadap budaya yang menyimpang tersebut? Kalau saya sih cara menyikapinya kayak gini. Kita kan lihat dulu kan budaya tersebut, kita boleh kok cari tahu budaya tersebut tuh kayak gimana. Tapi jika dia menyimpang dari agama kita sebagai Muslim, Islam tentunya, ya kita jangan ikutin budaya tersebut. Cari tahu itu boleh, tapi untuk mengikuti serangkaian budaya tersebut lebih baik jangan, karena kita kan umat Muslim harus mementingkan agama di atas kepentingan yang lainnya. Iya, benar. Jadi yang pastinya tuh tanggapan saya nih ya, kalau ada budaya yang menyimpang dari agama itu, ya tergantung kitanya. Kalau kitanya bisa memilih, ya kita nggak akan ikutin budaya tersebut gitu. Tapi kalau kita orangnya mudah terpengaruh, mudah ikut-ikutan, pasti akan terpengaruh dengan budaya tersebut. Oke, mungkin itu saja nih bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang santai lagi pada kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Ada satu quotes dari kita, selalu melestarikan budaya yang ada Agar selalu terjaga. Dan tidak punah. Okay. Thank you for watching. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.